Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Hari ini patut kita mengucap syukur atas perkenan dan keberkatan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya renungkan 29 Oktober 2023, catatan yang perlu kita ketahui bersama tentang perjalanan kehidupan kita di tahun ini. Bapak Ibu dan saya sudah menjalani kehidupan ini sepanjang 302 hari. Waktu yang Bapak Ibu dan saya lewati. Ada sekitar 44 minggu yang hari ini Bapak Ibu dan saya lewati sampai titik ini. Dan masih tersisa 63 hari yang hari ini menjadi misteri tentang perjalanan hidup Bapak Ibu dan saya memasuki minggu yang baru, hari yang baru, dalam segala tantangan, rintangan yang kita tidak tahu akan seperti apa. Tapi satu hal yang harus kita yakini, ketika pagi hari ini kita mau datang, ada satu keyakinan bahwa ada tangan dan kasih Tuhan yang akan menyertai kita bersama. Ada amin. Tema kita pada minggu ini berbicara tentang doa dan pemulihan kita. Sekali lagi, tema kita berbicara tentang doa dan pemulihan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dari apa yang Mazmur coba gambarkan di tengah-tengah bagian yang telah kita baca dari Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan 14. Catatan sejarah bangsa Israel menggambarkan dalam fase-fase bagi bangsa Israel digambarkan dengan gambaran. Ada sekitar 3 fase yang dilewati bangsa Israel. Fase yang pertama itu disebut dengan masa pra-eksilis. Pra-eksilis ini adalah masa-masa di mana bangsa Israel mereka ada di mana dengan para leluhur mereka. Siapa para leluhur mereka? Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah fase di mana bangsa ini dalam proses terbentuk menjadi sebuah bangsa, terbentuk dalam bangsa yang dipilih, dan terbentuk dalam janji yang Tuhan janjikan bagi nenek moyang bangsa Israel. Yang kedua, fase yang disebut dengan fase eksilis. Fase eksilis ini adalah fase yang dimana bangsa ini lupa akan Tuhan, tidak menyadari bahwa mereka ini bangsa yang diberkati, bangsa yang dipilih Tuhan. Tetapi dalam proses ini bangsa ini ada dalam kondisi di mana mereka ada di dalam pembuangan, sehingga dalam situasi yang tidak biasa ketika fase yang dilewati bagi bangsa Israel dalam masa eksilis. Fase yang ketiga dalam konteks yang kita baca hari ini dalam Mazmur 85 yang disebut fase post eksilis. Fase ini adalah sebuah gambaran bangsa Israel dalam proses dibuang dan mereka coba kembali dalam sebuah bagian untuk bagaimana sebuah harapan. Kalau kemarin mereka ditangkap, mereka ada dalam pembuangan di Babel dalam sebuah situasi yang tidak biasa, Babelonia. Dalam konteks ini, bagaimana ada satu harapan supaya ketika mereka sadar, mereka berubah, maka ada terjadi transformasi dan keberkatan Tuhan terjadi. Maka kita lihat bahwa Mazmur 85 adalah sebuah penyataan iman yang dimana pemazmur dan dalam bagiannya mengungkapkan bagaimana bangsa ini ada dalam sebuah bagian rindu supaya betul-betul mereka dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, ketika kita merenungkan tentang sebuah harapan yang dirindukan oleh bangsa Israel dalam proses mereka mau dipulihkan, mereka mau dalam keberkatan Tuhan, apa yang menjadi bagian Mazmur mau bagikan bagi kita supaya hari-hari ini pendeta juga ketika berdiri dalam mimbar ini, ketika Bapak Ibu yang hari ini duduk masing-masing pribadi lepas pribadi duduk, pendeta tidak tahu bahwa kita sedang berkumpul dengan istri, kita sedang berkumpul dengan suami, kita sedang berkumpul dengan anak-anak. Bagian ini pendeta tidak tahu.
Tapi hari ini pendeta mau kasih tahu, dalam bagian apapun, yakinkanlah diri kita bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Mari katakan samping kiri kanan kita, kamu jangan takut. Amin. Ibu-ibu, walaupun ini tanggal 29, Yesus tolong. Sehingga hari ini kita sedang belajar untuk apa yang menjadi bagian. Kita perhatikan ayatnya yang kedua. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Engkau telah berkenan kepada tangan Tuhan, telah mengingatkan keadaannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang pemazmur mau mengingatkan kita? Dalam bagian ini pemazmur mau mengingatkan kita bahwa bagaimana kehidupan kita harus belajar ada dalam pengucapan syukur, sehingga dalam kehidupan kita, baik pergumulan, baik tantangan, baik persoalan, baik apapun yang hari ini Bapak Ibu dan saya sedang lewati, belajarlah kita mengucap syukur, sehingga di dalam tangan pengasihan kita betul-betul ada dalam sebuah keberkatan. Bapak Ibu belajar dari bangsa Israel. Mereka ini bangsa yang diberkati. Mereka ini bangsa yang disertai. Di waktu siang ada tiang awan, di waktu malam ada tiang. Mereka memakan dalam segala bagian, bagaimana mana jatuh dari langit. Mereka mendaging bagaimana burung kudus dari langit. Dan sampai hari ini Tuhan memang betul-betul memberkati bangsa ini. Dari sisi apapun kita harus mengakui bahwa bangsa ini diberkati, dan kita harus bersepakat soal bagian. Tetapi dalam konteks ini, bangsa ini kenapa sampai mereka ada dalam sebuah kondisi yang mereka bangsa yang dipilih Tuhan, mereka bangsa yang diberkati, tetapi mereka kenapa sampai dihukum? Kenapa? Karena bicara soal persoalan. Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang apa? Berapa banyak hari-hari ini kita tidak mau berproses, kita tidak mau terproses, dan kita tidak mau hari-hari ini melewati apa yang sedang Tuhan izinkan. Kalau bangsa Israel diizinkan Allah diproses oleh Babilonia dalam bagian mereka ditangkap untuk dibuang dalam pembuangan. Hari ini pendeta mau sampaikan, kadang Tuhan tidak pakai Babilonia untuk kita, tapi Tuhan akan pakai suami, Tuhan akan pakai istri, Tuhan akan pakai anak-anak untuk memproses engkau. Karena di titik ini engkau rasa kau berat, susah, tapi di titik ini bagaimana engkau belajar bersyukur? Di titik ini engkau rasa bahwa tidak mampu, di titik itulah Yesus ingatkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka di titik ini pendeta mau sampaikan apa? Yang hari ini kita lewati pergumulan masalah, amati saja. Karena engkau tidak bisa berkata-kata hanya air mata dalam bagian dalam pergumulan yang menjadi makanan siang dan malam dalam pergumulan yang engkau hadapi. Tapi di titik itu pendeta mau bilang, belajar bersyukur, belajar berbakti dengan segala apapun. Tidak perlu kita bicara buat 1, 2, 3, tidak perlu. Masuk dalam kamar, berdoa sama Tuhan. Belum tentu kau bicara sama orang itu orang tahu. Mungkin dia akan kandang kau sebelah mata, bahkan mungkin dia akan cerita ke orang lain. Berapa banyak hari ini bagian ini terjadi? Dan bagian ini pendeta mau ingat, kalau hari ini kau punya persoalan, kau punya pergumulan, lewati, nikmati. Supaya apa? Engkau menjadi mata, engkau menjadi dewasa dalam keberkatan dan kasih Tuhan. Ada amin? Mari katakan samping kiri kanan kita, kamu harus sabar. Kalau sudah sekali lagi katakan gue sudahnya. Coba lihat itu muka sabar kan muka apa ya? Bapak Ibu Saudara, kita harus sabar. Hari-hari ini belajar berproses dan berproses. Pendeta mengingatkan ini bagian yang penting, supaya bagian ini betul-betul membentuk kita untuk kita menjadi matang.
Yang kedua, mari kita perhatikan ayat 2 sampai dengan 3. 2, 3, 5, 4, 5. Kita baca bersama. 3, 4, 5. Sorry. 1, 2, 3. Oleh karena Kami akan menyelamatkan dan ia akan sakit hatimu kepada Kami. Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita sedang diajar untuk memohon tentang anugerah dan rahmat Tuhan. Bicara tentang apa? Sebelum engkau berdoa dalam kenyataanmu, mari nyatakan syukur kepada Tuhan. Yang kedua dalam konteks ini bicara tentang apa? Mari engkau harus selesaikan apa yang perlu diselesaikan ketika kita bicara tentang dosa. Bapak Ibu Saudara, yang penting karena kita tidak memahami soal ini. Mungkin engkau berkata, pendeta saya sudah berdoa, pendeta saya sudah berdoa siang, pagi, malam, bahkan saya sudah berdoa puasa. Baik menurut pandangan, tapi ingat baik, ketika ada dosa maka itu soal. Ketika ada dosa maka itu menjadi masalah. Supaya apa? Engkau harus memahami prinsip yang Rasul bilang, selesaikan dosa. Dalam bagian ketika ada kebencian dengan suami, dengan istri, lepaskan pelan-pelan. Jangan sampai Bapak Ibu yang kali ini masuk gereja masih simpan dendam. Bapak Ibu yang melayani, jangan sampai kita masih tidak suka satu dengan yang lain. Kita rasa enak, kita anggap biasa. Tapi ingat, doamu hanya sebatas kata dan tidak punya kuasa. Padahal Yakobus bilang apa? Doa orang benar bila dengan yakin sangat besar kuasa. Ada amin? Karena kekuatan doa sebagai orang percaya itu bisa ada dalam sebuah kenyataan yang betul-betul kita akan melihat mujizat itu nyata. Pendeta mau saksikan bahwa pelayanan pelepasan, pelayanan orang sakit, berdoa, bergumul, kuasa Tuhan bila nama Yesus, bagaimana iblis itu terkapar dan bagaimana iblis itu dilepaskan dari memerlukan membelenggu orang-orang yang terlibat. Jadi orang yang selalu berdoa dalam bagiannya, maka harus dipahami dia harus mengakui akan segala dosa. Selesaikan hari ini Bapak Ibu. Kalau ada kebencian, ada dendam, ada marah, lepaskan pelan-pelan. Mungkin sakit, engkau disakiti suami, tapi hari ini sebagai istri, Tuhan saya ampuni dia. Mungkin sakit engkau anak-anak, bapak dan mama, seolah-olah membuat engkau tidak seperti anak. Engkau korban perasaan, engkau korban dalam bagian-bagian yang mungkin perkataan mereka kadang membuat engkau tawa dengan bapak dan mama. Walaupun dalam bagian ini Bapak Pendeta mau bilang bahwa anak-anak, bapak tetap bapak, mama tetap mama. Karena dalam bagian apapun mereka adalah wakil Tuhan. Kekurangan bapak tetap bapak, kelebihan bapak itu bapak, kekurangan mama itu mama. Hari ini kalau engkau lihat mama punya kekurangan, kalau lihat bapak punya kekurangan, itu menjadi pembelajaran. Kenapa? Roda ini akan berputar. Nah, hari ini engkau anak, tapi proses ada waktu. Kau akan 20-30 tahun mendatang, kau akan berubah. Kau akan jadi bapak, kau jadi mama. Bagian yang hari ini kau lihat mama punya kekurangan, jangan kau lakukan bagian itu buat anak. Jangan engkau melakukan bagian itu kepada adik-adik ataupun kepada saudara. Ketika saudara hari ini membuat engkau takut dan sebagainya. Bagian ini mengingatkan kita mari kita selesaikan. Supaya apa? Doa itu punya kuasa. Dasarnya di mana? Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-6, 7 dan 8. Mari kita baca Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu pahami bahwa Bapak Ibu bisa saja berdoa. Tapi ketika ada bagian ini belum selesaikan, maka jangan pernah kita mengira kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita minta. Yakobus pasal 1
ayatnya yang ke 6 sampai 8. Hitungan ketiga, Bapak Ibu bisa baca. 1, 2, 3. Sebab orang yang mendua hati. Jadi Bapak Ibu ini dasar. Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu berguru, tapi ketika hari ini Bapak Ibu ada soal, maka tidak ada jawaban. Maka dalam doamu yang ketiga kau harus punya iman. Belajar engkau percaya, belajar engkau yakin. Ingat prinsip dalam doa. Doakan apa yang engkau kerjakan, kerjakan apa yang engkau doakan. Itu prinsip. Kalau engkau mau diberkati, maka kerjakan apa yang menjadi bagian untuk engkau mau diberkati. Anak-anak mau berhasil, kerjakan bagian, belajar baik, jangan main game. Kalau mau main game, oke. Itu prinsip. Cita-cita polisi, tapi main game. Bagaimana mau tes? Pasti tes kalau tes mata. Bagaimana? Cita-cita polisi, tapi rokok, minum. Bagaimana? Nanti kalau tidak tembus salah Tuhan. Padahal Tuhan kasih kita hikmah. Berapa lama kita hari-hari ini kita tes, tidak tembus. Kita merasa Tuhan. Padahal dari bagian ini kita tidak siap. Maka hari ini Bapak-Bapak, kalau engkau mau diberkati, banyak berdoa. Kalau engkau mau diberkati, kerja. Capek, memang itu susah hari sangat. Tapi mari, Alkitab katakan berkat orang benar dari kepala, di atas kepala. Ke apapun yang kau kerjakan, pasti dibuatnya berhasil. Prinsipnya apa? Kerja. Jangan tidur lebih banyak. Memang posisi kita ini lebih enak tidur Bapak Ibu. Ya, lagi kalau sunat turun lagi menanti Yesus memberkati. Ya, jadi memang kalau sunat ya mau Tuhan lagi ya susah. Tapi ya susah itu enjoy aja. Orang jauh itu model bodoh lah. Emosi Yesus berkati. Atau orang dia bilang sorry Tuhan memberkati. Ya, yakin bahwa Tuhan sangat luar. Iman akan besar lagi dalam bagian. Tapi intinya berdoa, kerjakan, lakukan, belajar percaya dalam bagian. Maka Tuhan akan berkati. Yang ketiga kita lihat ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Untuk selamanya engkau mengkatakan dan melanjutkan kamu turun-temurun, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga semuamu bersuka cita dalam engkau. Yang ketika bicara tentang apa, kita diajar untuk rendah hati. Bapak Ibu yang diberkati, persekutuan jemaat yang diberkati, yang tercetak dengan baik. Bapak Ibu dan saya jangan pernah sombong. Konteks ini mengingatkan, sekalipun bagian ini diingatkan untuk kita, supaya bangsa Israel yang dikatakan bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang diberkati, siang dan malam penyertaan Tuhan bagi mereka. Tapi ingat, ketika mereka salah, Tuhan tidak pernah kontrol. Ketika mereka berbakti, konsekuensinya sebab upah dosa adalah kamu. Artinya apa? Dalam bagian ini kita sedang diingatkan supaya belajar rendah hati. Dalam bagian apapun, kalau Tuhan hari ini pakai kita, jangan kita tepuk dada. Saya, tapi ingat karena Tuhan kau bisa. Hari ini kita bisa melayani Tuhan, bersyukur. Ada kesempatan yang Tuhan beri. Dalam bagiannya
banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Engkau yang sudah dipilih, ingat bukan hanya soal engkau dipilih, tapi soal apa? Setia. Banyak hari ini jemaat menunggu majelis jemaat dalam bagian berapa banyak yang hari ini tercatat dan berapa banyak yang hari ini setia ditemukan Tuhan. Berapa banyak panitia yang dikukuhkan menjadi panitia yang terdaftar dalam SK, dan berapa banyak hari yang kerjakan dan dikukuhkan. Bapak Ibu Saudara, di gereja kita melayani Tuhan. Bapak Ibu lihat manusia kecewa, lihat manusia sangat kecewa. Pendeta saja punya kekurangan, majelis punya kekurangan, apalagi umat Tuhan. Jadi hari-hari ini pendeta mau bilang, jangan pernah kita banggakan diri dengan bagian, tapi belajar rendah hati. Pandang Tuhan, jangan pandang manusia. Kalau ibu lihat manusia, manusia tidak akan melepaskan diri. Karena memang manusia hadir bukan melepaskan, tapi dengan dia mati. Manusia hadir untuk apa? Memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi ini kita diajar rendah hati, belajar forward, jangan berhormatan. Bapak Ibu jemaat hargai hamba Tuhan. Siapa yang menghargai hamba Tuhan ketika dia menghargai hanya dengan air saja, Bapak Ibu, Tuhan perhitungkan. Bapak Ibu hanya kasih pendeta menjadi jemaat hanya air saja yang pendeta dia, Tuhan akan berkati. Sehingga dalam bagian kau diberkati. Hari ini jangan kau banyak hal yang hari ini kurang dalam pelayanan, ada forumnya. Bicara di mana? Sidang jemaat, evaluasi, bicara. Tapi tidak boleh kalau bicara pendeta di belakang, majelis di belakang. Ingat, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Mereka tidak bahas, ingat, tapi ingat Bapa di surga sebagai Tuhan mereka. Pemilik kebun anggur, dia akan bilang baik apapun dan tahu selalu bagiannya dengan kekurangan. Dan punya bagian, dia punya kesempatan bunuh Saul sebagai raja. Tapi Bapak Ibu, dia tahu kualitas, dia tidak akan sentuh sekalipun dia bisa. Artinya apa? Dalam pelajaran jangan gampang kita menghakimi. Banyak dalam gereja kita sering menghakimi sakitnya. Bapak Ibu lihat kurang, mana kita perbaiki. Bapak Ibu lihat mana yang menjadi bagian untuk kita perbaiki. Dan saya percaya dalam persekutuan jemaat pengharapan Rayon Percetakan, kita akan diberkati. Masa-masa bagian kita di tengah-tengah proses, kita sudah lewati. Bapak Ibu punya jalan hari-hari saja itu jalan pergumulan. Betul apa betul Bapak Ibu? Bapak Ibu naik dari bawah ke rumah saja itu pergumulan. Itu baru jalan saja. Belum itu yang kita jalani. Belum persoalan yang kita hadapi. Kalau di titik ini kita mau datang buat Tuhan, yakin kalau orang lain Tuhan tolong, maka kita pun akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Yang terakhir, mari kita perhatikan ayat 10, 9 sampai 14. Ini bicara tentang apa? Melangkah dengan iman. Bapak Ibu baca dalam bagian itu bagaimana waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan akan bekerja jauh lebih dari apa yang kau pikirkan. Tuhan akan menolong kita dalam segala pergumulan kita. Dan yakinlah, dalam setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Kapan? Kita tidak tahu. Tapi pujian bilang, waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan pasti yang tepat. Doa pendeta sebagai hamba Tuhan, kiranya tangan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan menolong dan memberkati kita. Kalau kita tahu bersama dengan Allah, kita akan cakap dalam segala perkara.